Sebagai pemuda NTT, pemuda Malaysia, saya mengajak teman-teman mau umat Kristen, umat Muslim, umat Hindu atau apapun, kalau saya sudah masuk di timnya Pak Anies, kenapa Anda tidak bergabung? Kalau Anda masih meragukan, teman-teman masih meragukan, datang ke saya, mari kita bicara tentang kebijakan Pak Anies yang sudah dilakukan ketika masih Gubernur DKI. Saya orang yang tidak sembarangan mendukung seseorang. Pastinya ketika saya mau mendukung seseorang, saya akan mencari data terlebih dahulu. Oleh karena itu, sekali lagi mengajak teman-teman NTT, Papua, Maluku maupun Sulawesi Utara atau lain sebagainya yang belum atau masih abu-abu, silakan bergabung kepada Pak Anies. Karena apa? Pak Anies akan memberikan kepastian yang pasti untuk pembangunan kesejahteraan baik dari Aceh sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Pemuda NTT, Selamat malam, kembali lagi bersama dengan saya. Orang sakit jiwa. Ini orang siapa sih sebenarnya, orang sakit jiwa dari mana ini? Teriak macam orang gila lu. Sakit jiwa ya bro. Orang tidak kenal kau pun di NTT. Siapa yang kenal kau? Buktinya saya tidak kenal kau. Bicara teriak-teriak soal NTT. Kau sudah buat apa untuk NTT? Cuma orang gila yang kenal sama kau. Orang NTT tidak pernah kenal kau. Kau dari kampung mana sih? Teriak sana sini huru hara. Dasar kau. Apapun, kalau saya sudah masuk di timnya Pak Anies, kenapa Anda tidak bergabung? Selamat pagi, Bapak Alor Boy. Memangnya kamu siapa? Dan memangnya kenapa kalau kamu sudah masuk di timnya Anies? Tidak ada yang larang dengan kamu untuk mendukung Anies. Tapi saya ingatkan kamu lagi, Bapak Alor Boy yang terhormat. Jangan kau jadi provokator. Jangan kau memprovokasi masyarakat NTT lewat media sosial. Bukan harus kamu ajak-ajak baru masyarakat NTT mau ikut. Masyarakat itu sekarang sudah pintar, bukan bodoh lagi. Dan masyarakat itu biarkan mereka sendiri yang memilih mana yang akan mereka pilih. Bukan pakai ajakan-ajakan provokator seperti kamu. Kamu yang senang di sana dan berkoar-koar mengajak-ajak masyarakat NTT. Kau mau masuk timnya Anies itu silahkan, itu urusan kamu. Tapi saya ingatkan kamu, jangan kau mengajak-ajak. Hati-hati Bapak ya. Itu masalah itu. Kalau kau mengajak-ngajak seperti itu, artinya kau provokator. Awalnya mereka mau milih si A, tapi karena keluar-keluar kamu kau jadi provokator, pada akhirnya mereka sudah pindah. Kan gitu ceritanya kan. Apakah kamu bisa membuktikan omongan kamu nanti? Bahwa kau mengajak-ngajak dukung Anies? Setelah itu apakah kau bisa buktikan? Jangan kau berkuar omong kosong di sana dan kau mengajak-ajak atau kau membohongi atau kau memprovokasi masyarakat NTT. Hati-hati, kita sama-sama dari Alor Bapak Alor Boy. Begitulah. Selamat pagi. Ajak orang NTT, Papua, Maluku untuk mendukung Pak Anies. Kata dia, "Hai Bung, jangan cari makan jual suara. Ya. Sekali lagi saya mau ingatkan,
Jangan cari makan jual suara. Kamu tahu, dan kamu harus jawab bahwa presiden siapa yang sering berkunjung ke daerah Indonesia Timur selama Indonesia ini merdeka. Bung harus jawab bahwa karya-karya presiden siapa yang membuat kita orang Indonesia Timur itu baru merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalaupun itu belum sesempurna yang kita inginkan. Nah, dan karena itu yang kita orang Indonesia Timur mencari pemimpin, sekali lagi, keinginan kita orang Indonesia Timur mencari pemimpin yang kepemimpinannya seperti presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kita mencari presiden, figur presiden yang bisa melanjutkan karya-karya yang telah diletakkan oleh Bapak Joko Widodo. Kita mencari figur presiden yang bisa bekerja secara nyata, bukan ngomong doang. Jadi jualanmu ya tidak laku. Jualanmu ya untuk menjual Pak Anies Baswedan dengan segala narasi-narasi yang kau buat itu tidak laku, Bung. Karena menurut kami sebagian besar orang Indonesia Timur, Pak Anies Baswedan gak layak jadi presiden. Oke? Salam dari Kota Ambon. Sebagai pemuda NTT, pemuda Malaysia, saya mengajak teman-teman. Selamat sore kakak. Sama-sama kita dari Timur NTT ya. Kalau mau dukung Anies, ya udah dukung aja, sah-sah aja. Tapi tidak usah ngajak-ngajak kami. Apalagi kau suruh kami datang ke kau. Untuk apa kami datang ke kau? Mending kami kerja, ada hasilnya. Datang ke kau nggak ada hasilnya buat apaan, ya kan? Mending kerja kebun ada hasilnya. Terus kalau masalah pilihan itu hak pribadi masing-masing. Kakak nggak usah perlu ngomong ini itu kami tahu siapa yang harus kami pilih, ya. Selamat malam. Saya cuma melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman-teman, saudara-saudara, mungkin juga adik-adik yang dari ALO. Rasa kisah mereka tentang apa yang dorang rasakan. Begitu pula dengan kami yang berada di Papua. Saya pun mengatasnamakan kami orang Papua. Kalau boleh, jangan manusia tong kosong bunyi nyaring seperti kau itu mengatasnamakan kami dari Papua untuk bersuara bahwa kami juga dari Papua mendukung Anies. Tidak sama sekali. Manusia tong kosong. Manusia yang ingin tenar, ingin bisa dilihat banyak orang, makanya berusaha masuk media supaya dilihat banyak orang. Kalau kau hidup di Jakarta dan kelaparan, kau saja jual diri di situ, jangan kami kau angkat-angkat. Kau ingat itu, kau paham toh? Kalau kau tidak paham, memang kau buta huruf baik-baik. Jadi kau
kau bukan siapa-siapa buat kami dari Papua. Jangan kau mewakili kami. Kau kosong bunyi nyaring. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Iya bro, Anda ini mengatakan adalah tim suksesnya Anies Baswedan. Kemudian Anda adalah orang dari NTT. Nah, di sini yang perlu saya tegaskan bahwa dari tindakan Anda ini sepertinya mengambang. Kenapa saya bilang mengambang? Karena Anda sebagai tim sukses mempromosikan diri bahwa Anda adalah seorang Kristen yang tetap mendukung Anies Baswedan. Pertanyaannya begini bro, bukan masalah Kristen dan tidaknya. Sekarang saya balik bertanya atau sebalik menyampaikan, banyak juga yang Muslim yang tidak pro atau tidak memihak atau tidak memilih Anies Baswedan. Nah, kenapa Anda langsung mengatakan bahwa saya ini Kristen, pilih Anies Baswedan? Memangnya kamu pikir orang NTT ini benci Islam? Apa hubungannya Anies Baswedan sama Islam? Terkait yang kamu katakan itu adalah HTI, FPI, ya memang jelas. Kalau Anies Baswedan itu terpilih, ya memang jelas. Itu dengan sendirinya akan tumbuh lagi seperti jamur di musim hujan. Karena apa? Dibubarkan secara konstitusi. Nyatanya sekarang FPI masih ada, walaupun versinya berbeda, tapi orangnya sama bro, orangnya sama. Buta ya, buta. Coba lihat yang mengaku FPI pada saat dibubarkan, yang mengaku HTI pada saat dibubarkan, sekarang namanya saja masih tetap, orangnya juga masih tetap. Jadi kamu mengatakan orang NTT, aduh, NTT terlalu baik, toleransinya tinggi bro, ya. Jadi kamu kalau mau tertipu silakan. Melakukan sesuatu yang keliru, contoh menolak Israel, Anda tidak kritik. Tapi Tidak usah berteriak siapa yang paling jago, siapa yang paling berjasa, dan apa yang sudah Anda lakukan. Jika Anda tulus membangun daerah kamu, maka kamu akan melakukan tanpa harus dilihat, tanpa harus bertanya kepada orang lain. Karena matahari tidak menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya kekuatan matahari. Oke? Lalu ketika kamu berkata bahwa ketika Ganjar melakukan kesalahan, kekeliruan dengan menolak Israel, dia tidak melakukan kesalahan. Sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, dia mengikuti peraturan, ya. Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 melarang bendera Israel berkibar di Indonesia. Tidak ada unsur politik, cuman mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Jikalau seseorang yang mematuhi aturan kamu anggap salah, bagaimana? Berarti kamu mendukung orang-orang yang melanggar peraturan. Seperti itu. Atau kamu mendukung jika ada orang yang melanggar undang-undang atau peraturan-peraturan ditetapkan oleh menteri atau lembaga-lembaga dalam negeri ini. Emang kamu siapa jadi orang harus bertanya kepada orang lain apa yang sudah kamu lakukan? Contohnya aja sekarang ketika kamu merasa bahwa kamu bangga memiliki NTT, kamu aja tidak tahu Alor itu di mana. Waktu kamu bilang kamu dari Alor, tapi Alor itu perbatasan NTT dengan Timor Leste. Padahal yang berbatasan dengan Timor Leste itu sendiri adalah Timur Tengah Utara.
ke Kabupaten Timur Tengah Utara. Itu aja kamu udah keliru dari situ. Kamu udah keliru menjelaskan tata letak negara Indonesia dan negara Timur Leste dan kabupaten apa yang berbatasan langsung dengan itu. Itu kamu udah, saya menonton video kamu dan saya sangat tertawa. Rasanya saat itu saya ingin stitch video itu, tapi apa ya, video itu tidak bisa di stitch. Habis makan sirip piring ini rasanya sepet. Jadi ketika NTT tidak usah dijelaskan ke dunia. Karena apa? Sekarang itu bahasa-bahasa Timur itu memang udah menjadi bahasa yang sangat senang didengari. Kalau dulu sekali itu terasa aneh ya kalau kedengaran kasar dan lain sebagainya. Tapi sekarang bahasa-bahasa orang Timur itu udah kayak bahasa yang unik gitu. Jadi sudah Indonesia itu udah tahu banget gitu. Tidak usah berdebat. Kalau kita dikritik, terima kritikannya. Lakukan lebih baik lagi. Karena memang kalian ingin jago-jagoan membangun, ingin membuktikan bahwa kalian paling berjasa. Sebaiknya jalani demokrasi sebagaimana mestinya, tanpa harus bermusuhan. Sebagai pemuda NTT, pemuda Malaysia, saya mengajak teman-teman. Wih, tidak salah kah? Nanti provokator nanti ini kok kasih tunduk data yang Anies itu kelompok teroris itu, data yang dia kerja selama ini. Anda mengajak dari NTT sampai di Maluku, sampai tinggal sampai di Papua. Saya juga salah satu orang Maluku, ya. Kok kasih tunjuk dulu itu data yang pengerajaannya si Anies. Jangan sampai kita kasih tunjuk data yang apa namanya, kebanjiran bergangan lele di Pulau Jawa, ya. Jangan Anda membuat provokator, ya. Goblok sampai. Artinya dia sudah membantu orang-orang NTT. Jadi ketika kita memelihara. Selamat malam, Bapak Lurboy yang paling terpintar di Nusa Tenggara Timur. Saya juga alor nih, Bapak Lurboy. Kenapa otak kau kok bicara-bicaramu seperti itu? Jadi maksud kamu, kalau Anies tidak turun beli sapi, atau Pemprov DKI waktu itu kalau tidak turun beli sapi di NTT, artinya sapi-sapi di NTT tidak akan laku, begitu. Kau terlalu merendahkan sekali masyarakat NTT. Kau bodoh sekali caramu bicara. Jangan kau terlalu bodoh karena kau mendukung salah satu calon presiden. Dari situ kau mau merendah-rendahkan tentang penjualan di NTT. Apa Anies kalau tidak turun beli tidak laku, begitu maksud kamu? Kau berkoar-koar, tapi kau banding-bandingkan dengan gubernur. Jaga bicara kamu, jangan kau terlalu merendah. Kau bisa buat apa tentang Alor kau? Atau kau bisa buat apa tentang NTT? Kau buktikan dulu baru koar-koar, jangan jadi provokasi kamu. Ya Alor boy, pakai itu otak kau baru bicara. Jangan karena kau di Jakarta sana kau dukung Anies, kau koar-koar, kau merendah-rendahkan masyarakat NTT. Anies atau gubernur atau provinsi DKI Jakarta beli sapi dari sana itu artinya punya kepentingan umum. Bukan karena tidak laku jadi Pemprov DKI Jakarta turun beli sapi ke sana. Kau bodoh sekali, terlalu bodoh kalau menurut saya. Sama-sama alor, bro. Jadi kau bicara itu harus pintar sedikit. Terima kasih Alor Boy. Perbaikan dulu cara-cara bicaramu. Beta manis, artinya beta mendukung Anies menjadi presiden Indonesia. Terserah abang lah. Oke, dari mana bro? Beta dari Alor. Dukung Pak Anies atau ke mana bro? Belum tentu kita mendukung Anies, tapi kita punya
pemikiran sendiri. Kita bisa memikirkan, dia bisa memikirkan rakyat. Apa yang dia jalankan itu semua kepentingan rakyat. Oke, mantap. Jadi kakak, kami membutuhkan pemimpin yang memikirkan rakyat, bukan memikirkan diri sendiri. Yang bekerja keras untuk rakyat, bukan bekerja keras untuk demi kepentingan sendiri. Dan yang ketiga, yang mencintai rakyatnya, bukan menyiksa rakyatnya demi kepentingan sendiri. Dan yang keempat, tidak banyak teori tapi banyak bekerja. Oke? Dan kami menunggu arahan dari Pak Jokowi. Siapapun yang diarahkan oleh Bapak Jokowi, itulah yang kami pilih. Karena apa? Kami sudah melihat kerja keras Bapak Jokowi. Dan ketika Bapak Jokowi menyerahkan kami untuk memilih siapa, berarti beliau sudah punya planning untuk beliau yang akan terpilih itu. Dan dia akan bekerja keras untuk rakyat. Jadi kami selalu berdoa ketika di tahun 2024 Tuhan kasih pemimpin yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Yang seperti yang dikatakan, saya kutip perkataan Pak Jokowi, carilah pemimpin yang selalu memikirkan rakyat sampai berkeriput. Nah, itulah yang kami cari. Carilah pemimpin yang terlalu banyak memikirkan rakyat sampai rambutnya putih. Itulah yang kami cari. Jadi kami cari pemimpin yang mencintai rakyat, bukan menyiksa rakyat demi kepentingannya sendiri, bukan banyak teori. Oke, salam dari mana? Alor mana, bro? Alor Fanating. Oke, salam dari Soe Amanuan Timur. Tuhan Yesus memberkati. Floba Mora, baik sonde baik, tanah Timur lebih baik. Oke, mantap bro. Oke, mantap. Salam kenal. Tuhan Yesus memberkati selalu saudara. Shalom. Buat sang mantan gubernur yang beberapa bulan terakhir ini sudah jarang kayaknya ada di rumah. Keluar kota terus, jualan ide, jualan gagasan, pamer rekam jejak agar mendapat legitimasi dari rakyat. Dari sisi itu, harus saya akui, Bapak tidak punya celah untuk saya kritik. Itu sudah bagus, Pak. Ya memang begitu seharusnya seorang pemimpin. Tapi, Pak, keluasan pikiran saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan keberanian untuk mengatakan tidak pada setiap perilaku yang merusak. Maaf, Pak. Jujur saja, saya menilai Bapak itu terlalu cari aman selama ini. Tidak punya keberanian untuk mengungkap semua kebenaran. Ini yang membuat saya ragu apakah Bapak akan berani bertindak tegas kepada mereka yang selama ini merusak di negeri ini. Saya yakin sebagai orang yang berpengetahuan luas dan memiliki relasi di semua kalangan, Bapak pasti mengetahui banyak informasi tentang siapa-siapa saja atau kelompok mana saja yang merugikan negara dan bangsa selama ini. Bapak pasti tahu kelompok-kelompok penjahat dengan segala kejahatan mereka di negeri ini. Tapi Bapak tidak berani mengatakan itu secara terus terang di hadapan publik. Ungkap dong, Pak, supaya publik juga tahu. Jangan cari aman terus. Pemimpin yang baik itu tidak akan memberi ruang negosiasi dengan pelaku kejahatan. Benar ya katakan benar, salah ya katakan salah. Gitu, Pak, kira-kira. Thank you. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Pada kesempatan ini, kita bersama-sama menyaksikan tanggapan-tanggapan yang dilontarkan baik dari pemuda NTT maupun dari orang-orang Maluku dari Papua berkaitan dengan satu video viral, yakni video yang dibuat oleh Fritz Alorboy. Jadi Abang Fritz Alorboy ini adalah ketua relawan Beta Manis. Beliau sekarang berada di Jakarta. Beliau saat ini sudah mengambil langkah politiknya untuk mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024 nanti. Dan memang video beliau ini viral di media sosial. Terbukti bahwa ada banyak sekali video-videonya itu yang di-stick oleh pemuda NTT, oleh pemuda Maluku, pemuda Papua, dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya bahwa itu adalah hak seorang dalam berpolitik.
Dari muatan video tadi, kita menyimak bersama, kita mendengar bersama bagaimana tanggapan dari netizen berkaitan dengan keputusan politik yang diambil oleh saudara Fritz Alorboy ini. Jadi, kita secara perindividu tidak bisa melarang, karena itu adalah hak pribadinya seseorang, hak berpolitiknya seseorang untuk mendukung figur yang dia kagumi, yang dia banggakan, dan dia merasa bahwa Anies Rashid Baswedan adalah figur yang tepat untuk dia dukung. Sehingga ketua relawan Beta Manis ini, dia memang sangat viral di media sosial ketika dia mendeklarasikan atau dia menyampaikan dukungannya kepada Anies Rashid Baswedan ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari semua cuplikan video tadi, saya mau katakan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat pintar dalam berpolitik. Terbukti orang-orang NTT, orang-orang Papua, orang-orang Maluku yang kita simak bersama dalam video tadi, mereka berapi-api, mereka dengan penuh semangat menanggapi pernyataan dari saudara Fritz Alorboy. Tapi tidak apa-apa, itu semua adalah hak pribadinya seorang, hak individunya seorang untuk mendukung figur tertentu. Ketika ada satu netizen yang mengatakan bahwa saya harus mendukung Ganjar, ataupun misalnya ada satu netizen yang mengatakan bahwa saya harus mendukung Prabowo, dan lain sebagainya, ataupun ada yang mendukung Pak Anies, jadi itu semua adalah hak seseorang dalam berpolitik. Harapan saya adalah semoga dengan video-video tadi dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita dalam berpolitik, sehingga kita mampu untuk menentukan siapa sosok yang tepat untuk menjadi the next Jokowi periode 2024 sampai 2029. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.